Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anke Juliana Rafku, NIM 2110541016 dari kelas C2. Di sini saya akan mempresentasikan bab 1 pendahuluan saya yang berjudul Analisis Pengaruh Pendanaan Pendidikan, Pendanaan Kesehatan, dan Angka Partisipasi Sekolah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 2013 sampai 2023. Negara berkembang harus memiliki kemampuan bersaing yang kuat. Seperti diketahui, Indonesia sebagai macan Asia dan berpengaruh di Asia diharapkan mampu mengatur sumber daya manusia maupun kekayaan alamnya. Hal ini dimaksud supaya peningkatan kemampuan bersaing dapat diraih. Narindra dan Jati 2016. Pertumbuhan berhubungan dengan kemajuan yang dapat diukur melalui peningkatan produksi serta pendapatan. Berarti adanya peningkatan dalam pendapatan nasional yang terlihat dari nilai produk domestik bruto atau PDB menurut Amdan dan Sanjani 2023. Menurut Wihastuti 2008, teori pertumbuhan endogen atau endogenous growth theory menerangkan bahwa penanaman modal pada aset fisik dan sumber daya manusia memainkan peran dalam menetapkan kemajuan ekonomi masa depan. Pendanaan pemerintah terhadap kemajuan ekonomi dapat diterangkan melalui kontribusinya dalam mengambil perubahan pengeluaran untuk investasi umum dan pemasukan dari pendapatan. Dari grafik di samping diketahui pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia dalam 10 tahun terakhir terdapat pada tahun 2013 sebesar 5,56% dan yang paling rendah terlihat pada tahun 2020 yaitu sebesar minus 2,07. Berdasarkan informasi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, kontraksi pertumbuhan ekonomi Indonesia ini merupakan pengaruh pandemi COVID-19. Belanja negara yang tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN merupakan salah satu bentuk kebijakan fiskal yang dimiliki oleh pemerintah menurut Suparno 2015. Pemerintahan pusat bisa merealisasikan perbaikan kesejahteraan rakyatnya dengan kontribusi pengeluaran anggaran pemerintah dalam sektor pendidikan dan sektor kesehatan menurut Mongan 2019. Menurut Nugroho 2014, pendidikan dianggap sebagai yang paling berperan dalam menentukan mutu sumber daya manusia. Implikasinya, individu dengan pendidikan yang lebih tinggi umumnya menghasilkan kualitas hidup yang lebih baik. Secara nasional, kualitas hidup yang lebih baik akan berdampak kepada peningkatan pertumbuhan dan kesejahteraan suatu bangsa, dan semakin tinggi tingkat pendidikan tenaga kerjanya akan semakin meningkat produktivitasnya yang nantinya juga akan berkontribusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Salah satu isu klasik yang masih sering menjadi perhatian oleh institusi pendidikan di Indonesia yaitu akses pendidikan dan pembiayaan yang masih belum merata dan optimal dilaksanakan. Kondisi ini berdampak pada hampir semua aspek dalam dunia pendidikan, menghambat perkembangan dan peningkatan kualitasnya secara keseluruhan menurut Tamam 2018. Komitmen negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan direalisasikan dengan alokasi dana 20% dari APBN yang merupakan komitmen pemerintah untuk memastikan tersedianya sumber daya yang memadai guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan tujuan pembangunan nasional menurut Tamam 2018. Pembiayaan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah kepada satuan pendidikan yang terdapat dalam anggaran belanja pemerintah pusat tahun 2013 sampai 2023 dengan nominal yang tidak konstan, yaitu berbeda tiap tahunnya. Pendanaan pendidikan tertinggi itu terdapat pada tahun 2023 yaitu sebesar 230.728,40 miliar rupiah, dan pendanaan paling rendah terdapat pada tahun 2013 yaitu sebesar 118.467 miliar rupiah. Namun di sini terdapat perbedaan ketika pendanaan pendidikan pada tahun 2020 meningkat dari tahun sebelumnya, tetapi pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yang signifikan. Selanjutnya ada kesehatan adalah salah satu elemen krusial dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, kesehatan merupakan keadaan yang sehat yang meliputi dimensi fisik, mental, spiritual, dan sosial yang memungkinkan setiap individu untuk hidup lebih produktif secara sosial dan ekonomi. Menurut Ciabrata 2021. Menurut World Health Organization atau WHO, dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, diperlukan penganggaran setidaknya 5-6% dari total APBN suatu negara. Selain itu, dalam upaya untuk mencapai tingkat kesehatan yang ideal, diperlukan penganggaran sebesar 15-20% dari APBN suatu negara. Anggaran yang besar memang diperlukan mengingat biaya kesehatan yang cukup tinggi. Namun, kesehatan harus tetap diutamakan karena merupakan investasi penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat. Menurut Cipunza dan Salaze 2024.
Pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan tahun 2013 sampai 2023 mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Pendanaan kesehatan terendah yaitu terdapat pada tahun 2014 sebesar 13.078 miliar rupiah dan pendanaan tertinggi terdapat pada tahun 2022 sebesar 139.502,10 miliar rupiah. Namun di sini terdapat perbedaan di mana pada tahun 2014 ke 2015 yang terjadi kenaikan pendanaan kesehatan, namun pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan. Begitupun dengan 2017 yang juga mengalami penurunan angka pendanaan kesehatan, namun pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan. Indikator tingkat keterlibatan masyarakat ditinjau dari perbandingan jumlah penduduk yang mengikuti pendidikan dengan total jumlah penduduk setiap tahunnya. Ukuran yang ditetapkan secara matematis oleh Badan Pusat Statistik untuk menilai tingkat partisipasi dikenal sebagai angka partisipasi sekolah menurut Zulfa Rahmatin dan Adi Sujoto 2017. Proporsi keterlibatan penduduk yang mengikuti pendidikan mencerminkan salah satu indikator perbaikan kualitas dan tersedianya fasilitas pendidikan suatu daerah menurut Firdam dan Aryani 2023. Angka partisipasi sekolah relatif meningkat tiap tahunnya dengan angka partisipasi sekolah tertinggi yaitu pada tahun 2023 yakni sebesar 73,88% dan angka partisipasi sekolah terendah yaitu pada tahun 2013 sebesar 68,30%. Namun angka partisipasi sekolah tidak selalu berhubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi di mana pada tahun 2020 angka partisipasi sekolah yang meningkat dari tahun sebelumnya, namun pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan yang jauh. Rumusan masalah dalam penelitian saya adalah yang pertama, bagaimana pengaruh pendanaan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2013 sampai 2023. Yang kedua, bagaimana pengaruh pendanaan kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2013 sampai 2023. Yang ketiga, bagaimana pengaruh antara partisipasi sekolah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2013 sampai 2023. Adapun tujuan penelitian saya adalah yang pertama, mengetahui pengaruh pendanaan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang kedua, mengetahui pengaruh pendanaan kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang ketiga, mengetahui pengaruh angka partisipasi sekolah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Manfaat penelitian ini adalah yang pertama, manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah dalam mengambil keputusan mengenai kebijakan pendanaan pendidikan, pendanaan kesehatan, angka partisipasi sekolah, dan pertumbuhan ekonomi sehingga dapat berkontribusi demi peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selanjutnya, manfaat teoritis penelitian ini adalah untuk menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai pendanaan pendidikan, pendanaan kesehatan, angka partisipasi sekolah, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan menambah literatur ilmiah. Selanjutnya, ruang lingkup penelitian. Penelitian ini meneliti pengaruh pendanaan pendidikan, pendanaan kesehatan, angka partisipasi sekolah terhadap laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2013 sampai 2023. Dalam penelitian ini, data yang digunakan berupa data time series atau data deret waktu, dan data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik atau BPS Indonesia. Selanjutnya, sistematika penulisan. Struktur penulisan penelitian ini terdiri dari 5 bab, yaitu yang pertama, bab 1 pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, serta sistematika penulisan. Selanjutnya ada bab 2 yaitu tinjauan pustaka yang menyajikan teori serta penelitian sebelumnya yang menjadi dasar dalam penelitian ini yang akan membentuk kerangka konseptual yang terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Selanjutnya bab 3 yaitu metode penelitian yang berisi rincian mengenai jenis penelitian, waktu dan lokasi penelitian, definisi operasional, data beserta sumbernya, populasi dan sampel, serta metode analisis yang diterapkan dalam penelitian ini. Selanjutnya ada bab 4 yaitu hasil dan pembahasan yang menguraikan gambaran umum wilayah penelitian yaitu Indonesia, perkembangan variabel yang terkait, dan mencakup penjabaran analisis data yang digunakan dan diikuti dengan hasil pengolahan data yang akan diinterpretasikan. Selanjutnya ada bab 5, kesimpulan dan saran, yang memuat kesimpulan dan saran berdasarkan temuan dari penelitian yang dilakukan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.